3, 2, 1. Ready on Point, Fun Day with Radik on Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Balik lagi barengan sama aku, Taya, Dan juga Citra di sini yang bakal mandu podcast Zona Kampus kali ini nih. Nah, Cit, di sini kita nggak sendirian, kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ada siapa? kita langsung aja kenalan ya. Nah, beliau-beliau ini narasumber kita adalah salah satu dari yang satunya tuh datang dari dunia perfilman, khususnya tuh film bisu alias silent movie. Bener banget. Terus yang satu lagi datang dari ranah teknologi komunikasi lewat sebuah proyek kece bernama Cyber PR. Oke, tapi sebelum itu mungkin kita bakal puterin satu lagu dulu kali ya, Cit, buat menggugah semangat Sobat Radik dan juga teman-teman semua yang dengerin kali ya. Oke, sebelum itu kita bakal puterin lagu dari Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. So check this one out. FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Seru banget balik lagi sama aku Taya dan juga Citra. Masih bersama narasumber kita ya, Taya. Bener banget, tapi kita tadi belum kenalan kan, Cit. Gimana Betul, kalau kita aja kenalan? Sapa-sapa dulu ya narasumber kita kali ini. Bener banget. Halo Kak. Halo. Kenapa nih? Kenapa? maaf. Kenapa kayak nggak semangat gitu? Semangat kok, semangat ya. Oke. Langsung aja kita kenalan dulu nih Kak. Mungkin boleh nih mengenalkan nama lengkapnya siapa. Terus sekarang jurusan apa, semester berapa gitu. Ya. Kayaknya kamu dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Hanif. Halo Kak Hanif. Halo teman-teman, saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 23. Nah, teman-teman kenalin aku Muti ya. Berasal dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023 juga. Oke, sama-sama Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Oke, mungkin boleh di-spill. Aku pengen tahu satu fun fact yang gak banyak orang tahu tentang kalian. Apa tuh kira-kira fun fact dari Kak Hanif dan juga Kak Mutia. Satu fun fact. Aduh, aku juga bingung sih fun fact tentang diri aku sendiri ya. Suka es krim. Suka es krim. Suka yang manis-manis ya. Jadi kalau makan es krim tuh otak juga ikut cair gitu. Oh, pantas juara satu. Kita udah sebelum di awal nih juara apa nih gitu ya. Juara satu apa nih? Ini. Oke. Kalau Kak Hanif nih apa nih? Anu sih, fun fact yang mengarah ke negatif ya. Apa tuh? Males bersih-bersih. Bersih. Karena kayaknya semua orang juga enggak sih, ada orang yang suka bersih-bersih. Oke. Kita langsung aja. Tadi kan kita udah perkenalan nih sama Kak Hanif. Betul, kita udah perkenalan singkat ya. Iya, dan tadi aku udah kesepil dikit lagi sih. Juara satu. Juara apa nih? Juara apa tuh? Jadi penasaran. Mungkin bisa diceritain Kak, dari Kak Hanif sama Kak Mutia. Ini kan datang dari tadi kan silent movie dan cyber PR kan. Nah, ini siapa yang silent movie dan siapa yang cyber PR? Tunjuk tangan. Siapa yang silent movie? Kalau aku juara satu di hatimu sih. Aduh, ini apa nih Sobat Radik nih? Takut banget. Sobat Radik ini nyemir nih kayaknya. Dia pas udah langsung nyemir Kamu gitu ya. dulu. Nah ya, aku dan timku mendapat juara 1 di Project Public Relation. Tepuk tangan dulu. Oke.
untuk tangan guys, Kamutia dan tim. Iya. Luar biasa. Kalau Kak Hanif tadi apa? Bukan juara 1 di hatimu ya? Juara 1 di apa Jangan ini? takut dong Kak Hanif. Juara 1 di produksi silent movie. Wow. Kalau boleh tahu itu tepuk tangannya lu. Oh ya, tepuk tangan dulu guys. Nah, kalau boleh tahu nih, itu tuh dari bener bukan dari Komvis yang ngadain Komvis. Iya, Iya. Benar. tentu saja, iya. itu termasuk event Komvis yang kami ikuti berurutan dengan tugas akhir sebenarnya. Oh, jadi Jadi dua project ini tuh project akhir. iya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Komvis sendiri apa sih? Komvis itu adalah event besar yang dilaksanakan oleh Ilmu Komunikasi UMS dan mungkin panitianya itu dipegang oleh mahasiswa yang mengambil public relation di Ilmu Komunikasi. Oke, Gitu. menarik nih. Aku mau tanya ini deh tentang Kak Hanif tadi tuh kan juara 1 di silent movie ya. Itu silent movie-nya itu mengangkat cerita tentang apa sih Kak Hanif? Kalau filmku apa tema umumnya? Film dari Kak Hanif sendiri. Oh, temanya tentang apa ya namanya? Keterpurukan. Keterpurukan. Ya. Boleh diceritain keterpurukan gimana? Jadi ada karakter yang namanya Indra. Nah, dia tuh ditinggal oleh keluarganya, ditinggal selamanya lah istilahnya. Oke. Dalam sebuah insiden. Terus si Indra tuh kayak setiap hari tuh dia kepikiran terus, kayak jadi hidupnya terbebani. Terus akhirnya setelah mengalami keterpurukan itu, dia akhirnya memutuskan buat apa ya namanya? Membuat apa itu namanya? Gebrakan apa ya? Gebrakan baru di hidupnya. Iya, tapi di situ plot twist-nya ada di situ, di akhir itu. Oh, jadi nggak boleh di-spill di sini. Mending nonton. Iya, ada YouTube-nya. filmnya. Oh, Bisa oke. di-search. Apa tuh? Burden Silent Movie gitu aja. Oke. Oke. Burden Silent Movie. Setelah ini Sobat Adik langsung ini ya. Bener banget. Pergi ke YouTube-nya buat melihat langsung. Oke. Bener banget, karena kayaknya kelihatan menarik banget. Tapi sebelum itu, Cid, sebelum kita lanjut ke Kak Mutia, kita bakalin puterin satu lagu dulu Oke. dari Fizz yang berjudul Nina. So check this one out. Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. masih barengan sama apa Taya Dan aku Citra, bareng sama Kak Hanif dan juga Kak Mutia. Nah, tadi kan kita udah bahas hak Kak Hanif nih, yang bahas tentang tema silent movie dan spill silent movie-nya yang berjudul Burden itu. Nah, sekarang aku pengen nanya nih ke Kak Mutia nih. Kak Mutia tuh sebenarnya bikin project cyber PR tuh gimana sih? Bikin apa dan gimana gitu? Jadi mulai dari brand yang kita ambil ya. Brand yang kita ambil itu brand Mulet, yaitu brand parfum lokal ya. Brand parfum lokal di mana mereka itu memiliki potensi tetapi belum terlihat oleh banyak orang. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa meningkatkan brand awareness, engagement di media sosial, dan hasil dari itu bisa meningkatkan omset mereka gitu. Oh, berarti bikin project PR kayak Kak Mutia dan kelompoknya memposisikan diri seperti PR beneran gitu. Iya. Wah, keren banget.
Seharusnya seperti itu, soalnya kita juga harus melihat kondisi lapangan dan fakta yang ada di lapangan, biar nanti rancangan PR-nya itu bisa realistis dan juga sesuai dengan fakta. Oke, berarti sebelum bikin strategi dan taktiknya itu tuh kamu Tia dan teman-temannya tuh apa namanya? Wawancara langsung. Benar, Iya, wawancara langsung dan cari kayak kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu. Iya. Dari itu yang bisa dibuat strateginya itu gitu. Iya. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya aku penasaran banget nih sama silent movie-nya Kak Hanif. Kak Hanif saat itu mengerjakan silent movie itu butuh waktu berapa lama sih, Kak? Untuk waktu pengerjaan kalau mulai dari nol ya, mungkin 3 atau 2 minggu ya kalau nggak salah ya. 3 atau 2 minggu. Iya. Itu dari Mulai ide cerita, buatan naskah, terus shortlist dan lain sebagainya sampai akhir. Sampai akhir kayaknya kurang lebih 3 mingguan sih. 3 mingguan 3 ya. mingguan. Oke. Kalau silent movie ini tuh apakah individu atau ada kelompoknya sih, Kak? Itu dibagi kelompok setiap kelas itu. Oh, ada Jadi kelompoknya. dari 2 kelas itu ada berapa ya? Setiap kelas kayaknya 5 kelompok deh. Oh, jadi tiap kelas ada kelompok. Dan satu kelompok tuh berapa orang kalau boleh tahu? Satu kelompok 4 sampai 5 orang gitu. Oh, berarti sama kalau kamu Tia juga gitu, 4 sampai 5 orang. Kalau PR tuh 5 sampai 7 orang. Oh, berarti lebih banyak ya. Terus kalau buat Kak Mutia sendiri, tadi kan Kak Hanif 3 minggu aja udah selesai nih. Tapi beneran 3 minggu Kak Hanif? Kurang lebih sih. Soalnya kurang lebih nggak 2 hitung mingguan ya. spesifik. Oke, kalau Kak Mutia sendiri nih, ngerjain dari awal sampai akhirnya tuh berapa lama? Dari Kalau mulai wawancara. kira-kira itu 2 mingguan. 2 mingguan dimana kita mulai pertemuan 2 mingguan, terus terus di minggu akhir itu kita full pertemuan dari pagi sampai malam. Oh, Kita jadi udah nyelesain itu Project-nya. Iya, kita mulai brainstorming itu 2 minggu sebelum pengumpulan. Oh, berarti cukup cepet ya, 3 minggu dan 2 minggu untuk pengerjaan project cyber PR dan silent movie itu. Kira-kira ada apa sih tantangan dari buat silent movie dan project cyber PR itu tadi? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Bebas. Boleh Switch. dari Mutia. Kak Hanif atau dari kamu Tia? Aku dulu. Iya. Kalau tantangan di tim kami itu sebenarnya tidak ada tantangan yang berat, tapi tantangannya itu berupa pemilihan color palette. Itu tuh lumayan membuat menguras energi teman-teman tim saya untuk memilih color palette yang cocok untuk buklet ataupun PPT yang kita pakai gitu. Oh, jadi benar-benar menyesuaikan banget gitu ya, Kak? Jadi benar-benar harus disesuaikan, apalagi color palette-nya itu. Disesuaikan sama brandnya tadi itu juga, iya nggak? Iya, disesuaikan gimana karakteristik brand itu. Kita tidak keluar dari karakteristik brand itu, tapi gimana caranya kita meningkatkan dengan lebih menarik gitu. Oke. Berarti tantangan yang paling gede itu berarti dari pemilihan color palette itu. Iya, aja. sebenarnya. Kalau dari Kak Hanif mungkin? Kalau tantangan buat silent movie kemarin itu sih ke SDM. Wow. Kenapa tuh? Soalnya kan kalau untuk produksi film kan biasanya kan per departemen itu ada pengurusnya sendiri-sendiri kan ya. Nah, sedangkan untuk kita kan satu kelompok cuma 4 sampai 5 orang. Jadinya kan pada double job lah. Oh iya. Nah, jadi terus kan ya teman-teman kan mungkin ada yang belum pernah produksi film. Jadi kalau pas pengerjaan itu masih bingung-bingung gitu loh. Oke. Jadi tantangan terbesarnya di SDM sih. Lalu kalau kamu Tia sendiri berarti SDM tuh tidak menjadi hambatan? Tidak,
justru anggota tim saya itu orangnya konsisten dan kompeten semua sih. Keren. Jadi kelompoknya tuh benar-benar bisa ini ya, langsung handle. betul Bisa. bisa langsung menghandle setiap tugasnya masing-masing gitu. Tapi Kak, kalau boleh tahu tuh berarti dari masing-masing apa ya proyeknya Kak Mutia dan juga Kak Hanif itu apa ya latar belakangnya tuh beda nggak sih? Kalau Kak Mutia itu kan berarti berasalnya dari public relation. Iya. Kalau Kak Hanif dari broadcasting. Broadcast. Iya. Karena Kak Hanif dari broadcasting terus Kak Mutia dari public relation itu kan berarti kan berbeda. Kenapa Kak Hanif memilih broadcasting dan kenapa Kak Mutia juga memilih public relation? Iya. Hanif dulu. Oke, Kak Hanif. Oke, ya kenapa saya pilih broadcasting karena itu. Soalnya dari kecil itu kayak aku suka moto-moto gitulah. Foto-foto random. Jadi kalau sama kamera tuh Suka. udah nempel banget lah. Terus ke bawah sampai sekarang kuliah, jadi ya itu deh penjurusannya pengennya masuk ke broadcasting. Tapi sebelum ke UMS ini sempet sih pengen banget masuk ke jurusan seni. Oh, pantas looknya Seni banget sih ya. Seni banget. Menurutnya Kelihatan sangat kok. seni. Oh, kelihatan Tapi ya. karena takdir Allah ya akhirnya masuk ke UMS dan ngambil jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Kalau kamu dia sendiri nih tadi. Kalau dari saya sendiri, ceritanya ini mirip lah sama Hanif, dimana kepleset dikit ke Ilkom. Oh. Iya, jadi dari awalnya itu pengen banget di HI, tapi di UMS kan nggak ada HI, jadi milih Ilkom. Dan yang lebih korelasinya itu lebih tinggi kan PR. Untuk kayak gimana? Lebih mirip lah dengan HI. Iya. Lebih dibanding broadcasting lebih mirip PR Iya. ke HI. Tapi HI ada loh BTW tahun depan di lulus. Baru banget Ya, ini udah prodi udah- baru banget ya. Iya. Kakaknya udah masuk semester 5, Iya. baru ada nih HI-nya gitu ya. Siapa tahu mau gitu. Nanti ngulang dong. Ngulang jadi maba lagi. Oke. Sebenarnya yang membedakan nih Kak, membedakan broadcasting sama PR itu sebenarnya tuh dari segi apanya sih Kak? Kayak menurut kalian nih, mungkin Iya. kalian bisa nge-compare nih kayak PR tuh gimana, broadcast gimana. Mungkin ya kalau broadcast itu lebih ke belakang layar, kalau PR tuh depan layar gitu. Oh iya. Iya. Kalau PR, kalau broadcast itu mungkin lebih ke lebih media, lebih berpegang pada media. Sebenarnya PR juga, cuman PR itu lebih relevan dengan perkantoran, kayak mungkin untuk pekerjaannya kayak sekretaris atau semacamnya gitu. Oke, kalau itu kan untuk kedepannya nih. Nah, kalau untuk waktu di kampusnya nih, mungkin perbedaan yang mencolok tuh kalau PR tuh lebih banyak teorinya nggak sih? Kalau broadcast tuh lebih banyak prakteknya gitu nggak? Iya. Benar. Kurang Betul. lebihnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah tadi kita udah banyak banget bahas tentang PR, broadcast, dan gimana sih tantangan mereka dalam pembuatan proyeknya itu. Sebelum itu kita puterin lagu dulu kali ya, Cir. Oke, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, kita bakal puterin lagu dulu dari Siapa tuh? Ariel dan Dikva Khalif, Cinta Cinta yang yang Diam. Diam. So, check this one out. 89.8 Radik FM. Get kreatif, be positif in Edutainment Station. Masih bersama Taya. Dan juga Citra, Dan- tentunya masih bareng sama narasumber kita, Bener banget. Kak Hanif dan juga Kak Mutia. Oke. Segmen selanjutnya ini ada segmen apa sih Taya? Segmen yang paling ditunggu-tunggu sama Sobat Radik kayaknya. Karena ini tuh segmen yang mana pertanyaannya itu kita dapet dari teman-teman Sobat Radik nih. Yang penasaran banget tentunya ya.
Bener Tentang- banget. Yang pertama, Oke, kamu dulu Cit. oke, gimana rasanya jadi juara 1 Kak? Ya, wow. Dari Kak Hanif atau kamu Tia silahkan, siapa dulu yang mau menjawab? Gimana rasanya jadi Mulia. juara 1? Yo. Iya, boleh. Gimana rasanya jadi juara 1? Oke. Rasanya puas karena dimana kerja keras kami tuh jadinya bisa terbayarkan. Terbayarkan. Oke. Tentunya puas ya. Udah itu aja, puas. Iya, Puas. Satu kata bisa digambarkan dengan satu kata. Bisa digambarkan satu kata mewakilkan semuanya ya kayak puas. Oke. Kalau kalian nih, Biasa aja. Gimana Iya. biasa aja. Iya. Kayaknya emang udah sering menang. Ya, soalnya udah Udah sering sering menang. menang. Oh, udah sering menang. Dem. Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Kita kasih aplaus. Oke. Biasa aja. Kak Hanif, kamu ditakdirkan lahir untuk menang. Sepertinya begitu. Menang. Menang di hati siapa? Aduh. Kirain Taya mau ngomong menang di hatiku gitu. Boleh. Kamu menang kok di hati aku. Siap. Nara kondang, Nara. Nyengir. Ada panah. Sobat Radik bagian nyengir, yang nonton bagian nyengir. Selanjutnya, ada pertanyaan lain nggak Taya? Ada dong. Pertanyaan tadi itu kan gimana perasaannya juara 1. Nah, ini lanjut untuk dua-duanya. Adakah anggota kelompok yang cuman yeping aja? Iya, harus dijawab ini. Kalau nggak jawab nanti ada ini TOD, milih truth or dare. Nggak bisa dong, sama aja. Nanti ada tantangannya sendiri di balik layar kalau nggak jawab. Hanif dulu deh. Ada nggak Kak Hanif kira-kira Kak Hanif? ya. Ada. Ada. Siapa tuh? Siapa Ya, tuh? ada. Siapa tuh? Siapa tuh? Cemaran nama baik gitu. Ngomong ntar ini ditit. Tadi disensor ya Taya ya sama editor kita. Aman kok. Ada. Tentunya ada. Tangannya. Dia putusnya sendiri. Jadi cuman dia tuh cuma ikut pas brainstorming ide cerita. Terus habis itu kayak kan juga ada sesi konsul. Ya, mungkin dia masih ikut-ikut lah. Cuman habis itu dia langsung hiatus. Ya terus gimana tuh waktu harinya nggak datang gitu? Ya pas lagi film nggak datang orangnya karena ada insiden lah sama orangnya. Iya, kecelakaan. Tapi dia berkontribusi nggak? Nggak, aku nggak mau gosip orang. Jadi podcast gosip nanti. Oh iya. Atau kita buat segmen gosip Gosip gitu juga ya. Sebetulnya Oh iya. Tadi kan Kak Hanif udah, kamu Tia nih, ada nggak? kalau dari anggota tim aku sendiri itu sudah terbagi dengan jelas di mana strategi, di mana pembagian strategi, materi dan juga desain itu tuh udah dibagi dengan rapi. Jadi semuanya alhamdulillah sudah konsisten dan juga semuanya lelah, semuanya kerja keras. Mungkin itu salah satu faktor. Wow. Mungkin itu salah satu faktor. Salah satu faktor menjadi juara 1. Luar biasa. Iya. Bibit-bibit juara 1 beda ya. Oke, berarti kalau dari Kak Hanif ada dan dari Kak Mutia nggak ada. Mungkin Kak Hanif besok lagi bisa latihan dengan Kak Mutia. Kak Hanif. Enggak, soalnya kan beda ya, kayaknya kelompoknya milih sendiri loh kalau dari PR. Iya. Oh Nah, iya, itu kan bener juga ya, itu jadi faktor faktor ya, seperti bener banget. Oh ya, kalau yang Kak Hanif tadi kelompoknya Random. random. Jadi- Randomnya berarti bagi Dibagi sama Dibagiin. dosen. Berhitung ya, acak berhitung. gitu ya. Oh, itu Ya, mah tapi itu sering terjadi ya kalau pembagian kelompok seperti bener itu. hoki-hoki ya. Nih kayaknya temennya Kak Hanif yang gaping doang nih. Aduh, udah ada Hanif nih. Udahlah, santai lah gitu. Sudah mengandalkan Kak Hanif, mungkin gitu ya. Gila. Menara kondang. Ada lagi nggak ya? Ada sih, masih banyak Ada lagi, banget. apa tuh? Apa nih? Tanya apa nih? Versa. Katanya tuh Versa. Ini emang boleh disebut ya? Gak apa-apa. Ya, sebut nama kelompoknya ya. Ini boleh seru-seruan aja kayaknya ya, tanyanya ya. Gimana nih?
Ini pertanyaan untuk kelompok PR. PR Ya. bener. Kelompok PR berarti kamu Tia ya. Iya. Apa yang membuat Versa hampir tidak bangun di hari presentasi? Ini apa Ini pertanyaannya absurd gitu. Jadi Versa itu salah satu anggota tim Anggota. kamu. Anggota tim. Oke. Dimana mungkin dia itu sibuk ya, lumayan sibuk dengan kegiatan luar. Jadi mungkin karena faktornya seperti itu, jadinya kecapean dan telat bangun itu hampir beberapa menit sebelum presentasi. Tetapi dia juga bisa memberikan kontribusi yang sangat oke. Oke. Walaupun sebenarnya telat bangun, tapi tetap memberikan kontribusi. Iya, masih bagus. Ya, presentasinya juga oke. Dia performanya oke juga waktu presentasi, walaupun baru bangun tidur. Walaupun baru bangun tidur. Berarti si Versa ini nggak mandi nih. Nggak Aduh, mandi. tanya langsung sama orangnya. Kenapa katanya tanya kayak gitu? Orang aku bingung nih kan. Orang baru bangun tidur. Itu telat bangunnya tuh kurang berapa menit gitu sih? Kurang berapa ya? 5. 10 menitan Suji itu atau 10 20 menitan. Aku lupa deh, aku lupa jujur. Jadi itu bener-bener mepet banget sama presentasi kelompoknya gitu ya. Iya, Oh wow. tapi masih ada waktu latihan dia di sini. Jadi, iya. Jadi itu karena si temen kamu Tia Versa ini tuh sibuk ya. Iya. Jam berapa tuh Apa? presentasinya? Jam berapa ya? Jam 10 lebih 10 lebih berapa gitu? Oke. Selanjutnya ada apa lagi nih, Cip? Banyak banget ini pertanyaannya. Apa ya? Adakah hal terberat ketika sedang diskusi bersama kelompok? Bener. Dari kamu Tia atau Kak Hanif? Atau nggak berat nih? Udah gampang sih. Kayaknya kamu Tia gampang deh. Kayaknya kamu Tia gampang ya, nggak ada yang berat. Paling ya cuma pemilihan color palette tadi Iya, yang bener. berat ya. Sebenarnya iya. Oh, wow. Ini kayak enteng banget ya Taya ya melihat ini kamu Tia. Teman-teman ilmu angkatan 24 PR yang nantinya mau ambil PR boleh banget berguru sama kamu Tia. Oh iya, bener banget. Bener banget. Sama Kak Versa juga. Kalau Kak Hanif, adakah Kak hal yang apa ya? Tantangan terberat. Tantangan terberat. Ya, soalnya karena jam terbang tinggi jadi ya, Wow. Sama aja ternyata. Baik. Sama Ternyata. ya mungkin tantangan terberat ya dari ya kembali lagi sih Matematika SDM nih. sih. Oh. Ya mungkin karena tadi sih kayak pada ngandelin lah ya istilahnya. Jadi kayak misal ya manut-manutan lah gitu. Manut kamu semua. Iya. Ih, Kak Hanif jadi ininya ya, leadernya gitu ya. Apa sih? Dia leader, pengambil keputusan, yang garap semuanya kayak Semuanya Kak Hanif gitu. Berarti Dewi Wani. ini Oh, Dewi Wani tuh katanya. Dewi Wani. Oke. Wong atos sih. Wong ansor ora bakal jelas. Menang. Ikut update. Iya. Selanjutnya aku bakal nanyain lagi nih. Ini agak bener nih pertanyaannya. Strategi apa yang bisa dilakuin biar aku nih Kak sebagai angkatan 24 menang lomba tahun depan? Apa nih berarti kuncinya dari Kak Hanif dan kamu Tia? Kalau dari PR pertama banget pemilihan anggota kelompok yang kompeten. Oke. Iya. Iya. Jadi sebenarnya semua itu diawali hal kecil pun harus diperhatikan. Pemilihan anggota kelompok yang kompeten, terus sesuai dengan realitas lapangan, dan pokoknya yang menarik dan belum banyak diambil sama yang lain. Oke. Tapi yang kuncinya tuh satu, pemilihan anggota yang kompeten. Betul. Karena itu apa ya? Kunci. Yo, yo, Iya, yo, yo, jadi yo, yo. kuncinya. Tapi enggak loh, Kak Hanif tuh keren juga nih walaupun Iya. bukan nggak kompeten juga. Maksudnya Iya, walaupun di Kak Hanif di kelompoknya ada masalah di SDM tapi beliau ini bisa juara 1.
Betul, tetap bisa mendapatkan juara 1. Ya, tentunya dari support teman-teman juga sih. Oke. Maksudnya nggak terus yo AFK gitu nggak. Oh, Tetap mereka berkontribusi. keren. Berarti apa nih tipsnya tadi? Tipsnya kalau produksi itu, kalau lomba ini tentunya pertama pahami juknisnya dulu. Oke. Kayak misal tema dan sebagainya, terus penilainya itu apa aja yang dinilai itu dipahami. Terus kalau di BC itu banyakin prakteknya. Oke, jadi latihan waktu eksekusinya. Ya, soalnya kalau nggak pernah latihan terus tiba-tiba megang kamera kan di lapangannya nanti mesti bingung. Oke. Menarik banget itu tadi. Kita udah jawab pertanyaan dari Sobat Sobat Radik. Radik gitu ya yang penasaran gitu. Semoga setelah ini Sobat Radik jadi makin tahu Gimana tentang silent dan juga project PR gitu. Bener Oke, banget. selanjutnya kita bakalan masuk ke segmen segmen yang berikutnya gitulah ya, ke Bener, yang segmen terakhir. keempat. Tapi sebelum itu kita iya, bakal sebelum masuk puterin lagu dulu. sebelum masuk segmen berikutnya kita bakalan puterin lagu buat Sobat Radik semuanya. Dari Gita Gutawa, Dua Hati Menjadi Satu. So check this one out. Radik FM, Get Kreatif Be positive in Edutainment Station. Wah, nggak kerasa nih ya, Cit. Kita udah sampai di segmen Yang terakhir. Tentunya masih sama aku Taya, Citra, Hanif, dan juga Mutia. Oke, tapi sebelum kita tutup nih, kita pengen nanya apa tuh, Cit? Tentang kesan pesan gitu ya. Kesan selama mengikuti lomba atau project ini gitu. Selama mengerjakan sampai sekarang udah juara 1. Apa nih kesannya, pesannya, dan apa yang mau disampaikan ke teman-teman, ke Sobat Radik? Kesannya ya happy sih, senang. Karena juara 1 ya. Itu Oke. bonus, juara 1 bonus. Oke. Senangnya karena ya kita bisa menuangkan ide kita, Dalam menampilkan banget ke ya. teman-teman semua lah gitu. Oke, itu. Kalau pesannya ya mungkin buat Konfis nih tahun depan nih semoga Tadi buat kopi. bisa lebih baik lagi Oke. dari masa kesalahan yang lalu, semoga nggak terulang lagi. Oke. Udah Sama- bisanya buat kompis. Ya itu sih. Sama ada pantun ya. Oke, boleh pantun. Pantun. Sobat Radik, Dengerin. Sobat Radik, pantun. Ke musola jadi makmum. Cakep. Pulangnya lanjut makan. Cakep. Menang lomba udah maklum. Yang lain cuman meramaikan. Wow. Juara. Satu orang juara. Beda ya. Hanif ditakdirkan untuk juara. Just kidding. Just kidding katanya. Disclaimer. Disclaimer ya. Langsung sapu-sapu dia. Yang lain cuma meramaikan ternyata ya. Meramaikan. Oke, Kak Hanif. Oke. Semoga yang lain Semoga yang lain bukan cuma meramaikan ya besok ya. bener. Nggak bisa dong juara 1 semua. Sekarang kamu Tia nih. Makasih Kak Hanif untuk pantunnya dan Oke. kesombongannya. Nggak bercanda just kidding. Jadi kesan dan pesan dari saya itu bahwa kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Wow. Dan saya juga punya
pantun tapi sajaknya cuma 2 doang. Oke. Satu. Apa tuh? Kerjanya diam-diam, menangnya kelihatan. Kerjanya diam-diam, menangnya kelihatan. Menangnya kelihatan. Kelihatan apa tuh? Kerjanya diam-diam. Betul banget. Keren sih, tapi Kak Hanif dan Kak Mutia ini Memberikan apa ya? Memberikan kesan yang bahwa juara 1 tuh ya kayak gini gitu loh, senangnya Iya, gitu bener. ya, sampai bisa pantun-pantun. juara 1 boleh sombong. Iya, juara 1 boleh sombong ya, sampai bener-bener terbang nih gitu. Dan kalau dilihat-lihat, Kenapa nih? nggak Hanif tadi gini. Ayo, sampai ketawa nih. Bener, rahang aku udah Asik banget ya. kuat ngobrol sama juara 1. Ampun. Nggak mampu ya Taya ya kita ya. Udah Kalau dihadapkan sama sang juara gitu ya. bener udah beda kelasnya gitu ya, Cit. Sekarang kita mungkin akan sudahi dan tutupi Tutup ya. Nggak bisa ditutupi, saya ini juara 1, terlalu terang, nggak bisa ditutupi gitu Bener, ya. karena tadi yang ditutupi kan waktu kerjanya. Iya. Oke. Nggak kerasa kita tadi udah ngobrol banyak banget dari awal sampai akhir, sampai kita dikasih pantun ya sama suhu-suhu kita ini gitu ya. Bener, aku sama Citra mau ngucapin banyak-banyak makasih untuk sang juara Kak Hanif Dan juga kamu Tia beserta kelompoknya ya. Bener Pastinya banget. ya. Yang udah menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini. Dan buat Sobat Radik, jangan lupa untuk pantengin terus Zona Kampus. Karena bakalan ada topik-topik menarik gitu ya, Bener. pembahasan menarik yang bakalan Bintang kita tamu yang yang kalah bakalan- seru. yang bakalan kita kasih buat Sobat Radik gitu. Bener banget. Udah, Kak Hanif dan Kak Mutia ada yang mau disampaikan lagi nggak ke Sobat Radik? Atau udah cukup nih sombongnya? Mungkin cukupkan Capek, saja. Oke. Disclaimer-nya tadi tuh just kidding ya, main-main aja. Oke, just kidding ya, Ya, Sobat semoga Radik. menginspirasi buat Menginspirasi. adik-adik. Iya, Semoga ini bisa Iya, menginspirasi. Iya, memberikan Sobat dampak positif bagi Bener teman-teman. banget. Karena diambil yang positifnya aja dan dibuang yang negatifnya. Oke. Dan sampai sini dulu Sobat Radik, Zona Kampus kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Citra dan, juga Taya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Radik. Yay. Cut. Cut ya, tuh. 2, 3,